نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له لا syarika lah rekan-rekan sahabat semuanya, kita akan tadabbur tentang abjad. Subhanahu wa ta'ala al-muriyah asar nabihi naq'a posot yaitu yang disebut, yang diartikan yaitu dengan sebutan kuda. Kuda yang pertama yang berlari capaian tersebut saking karena ternyata larinya itu bukan lari yang biasa, percikan api dari kakinya. Falmugirati subha, ternyata bukan dia di pagi hari yang masih pagi dan kencang, sehingga karena waktu subuh kecapean dan terlihat cahaya dari kakinya luar biasa. Sudah pagi-pagi larinya kencang, kemudian lari debu meliputi kuda, maka semakin bertambah. Kemudian kuda tersebut menerjang ke tengah-tengah musuh. Rekan-rekan semuanya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan gigihnya seekor kuda yang sangat luar biasa, seekor kuda yang sangat majikannya. Siapa majikannya? Yaitu yang penunggang kuda itu, orang yang sebagai panglima mungkin dia berlari mengendalikan kudanya, berlari pagi-pagi, kemudian menerjang muka dengan alangkah luar biasanya pengabdian seekor kuda kepada majikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan, innal insana rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Makhluk yang paling ingkar dan dia sadar tahu diri bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengajarkan kepada kita semua bahwa yang pengabdiannya sangat luar biasa, salahkan manusia dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh sindiran yang sangat sangat yang mengandung majas ironis, bahkan mungkin sarkasme ya. Majas yang sangat yang sangat sindiran yang sangat luar biasa kepada manusia. Saking hebatnya pembangkangan manusia sampai disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kalah sama kuda. Tuh kuda yang makannya hanya rumput, minumnya hanya air biasa. Kadang-kadang airnya juga tidak dimasak terlebih dahulu, rumputnya pun rumput mentah. Kadang-kadang makannya juga apalah makanan kuda, jelek semua gitu. Sementara manusia makannya bagus-bagus. Sementara ketaatannya luar biasa, jauh dari ketaatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi sindiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai manusia kalah akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalah dengan kuda yang begitu tangguhnya, demikian diajak perang lagi, hayu tah kuda mah gitu. Sementara apa yang ia dapatkan? Hanya cukup makan makanan biasa saja. Tidak pernah diceritakan ada kuda makan daging ya, datang ke restoran atau lain sebagainya, nggak ada. Itu makan hanya biasa-biasa saja, tapi pengabdiannya sangat luar biasa. Ternyata pengingkaran apa yang disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini,
sebetulnya pengingkaran terhadap adanya hari kiamat. Pengingkaran dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa hal itu manusia bisa ingkar? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena sesungguhnya manusia itu terlalu cinta terhadap dunia. Karena saking cintanya terhadap dunia, sampai-sampai dia melupakan siapa sebetulnya yang memberi dia rizki. Ini al-khair ini diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, kita harus memanage kecintaan kita terhadap harta, kecintaan kita terhadap dunia, terhadap apa-apa yang ada kita miliki. Karena sejatinya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semuanya, Rijal God dan Ummahatul God dimanapun antum berada, semoga kita bisa memanage diri kita, mengatur diri kita terhadap rasa cinta kita terhadap dunia. Jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Kemudian sebagai penutup Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hal itu akan terus terjadi sampai kapan? Sampai dia tahu ketika Allah mengeluarkan penghuni kubur semuanya. Sampai Allah keluarkan apa yang ada dalam dada-dada manusianya. Sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku meminta kepadamu untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang baik, wa tarkul munkarat, menjauhi perkara-perkara yang munkar, wa hubal masakin, mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirli wa tarhamni, dan meminta ampunan dan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin, ketika engkau akan menimpakan sebuah musibah kepada suatu kaum, fatawaffani ghairu mabtun, maka wafatkanlah aku dengan cara yang baik, bukan dengan cara adanya musibah. Wa as'aluka hubbaka wa hubbaka man yuhibbuka, dan aku mengharapkan kecintaan darimu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan mencintai pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang mendatangkan cinta kepadamu. Ini tentang cinta. Oke, karena itu sekali lagi, jangan sampai kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala terkalahkan dengan kecintaan kita terhadap dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan antum semua simpulkan, dan mudah-mudahan kita bisa memanage kecintaan kita, memanage hati kita, terutama untuk Allah Subhanahu wa taala dan dunia ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairin islamil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.